Selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus yang ganteng dan cantik. Apa kabarnya kalian sayang? Baik? Sehat semua? Puji Tuhan. Itu karena Tuhan kita luar biasa. Dia baik, Dia yang pelihara kita. Kita juga mau bilang sama Tuhan Yesus, burung pipit yang kecil di udara juga dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang indah Dia ciptakan, Dia juga yang pelihara. Kita nyanyi ya, semuanya tepuk tangan, bersemangat. Kita mau angkat satu puja lagi. Kita mau bersemangat buat memuji Tuhan. Kita mau bilang memuji Tuhan selalu ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita tepuk tangan sama-sama. Semuanya boleh duduk. Kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Nggak boleh buka mata, nggak boleh colek-colek teman sebelum selesai berdoa. Ikut kakak ya. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa lagi kebaktian. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami telinga supaya dapat mendengarkan cerita dengan baik. Kami berdoa, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Semuanya duduk yang rapi, suaranya dikantongin, nggak boleh ada yang bersuara sampai ceritanya selesai. Oke, pintar semua. Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Oh iya, baik-baik, kita bersyukur ya. Kita sampai hari ini tetap ada dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bernyanyi menyenangkan hati Tuhan Yesus. Setelah kita bernyanyi, sebentar lagi kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, yaitu baca kitab suci. 1, 2, 3, iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah sampai di sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita dari Biring. Biar kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita. Tolong juga Biring ya Tuhan Yesus, agar dia boleh membawa ceritanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke, sebentar kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Panjang loh adik-adik, tolong ya tenang ya biar Biring baca. Pentakosta. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadioka, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya itu? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini Pentakosta. Apa adik-adik? Pentakosta. Oke, pintar ya. Tema kita hari ini adalah Pentakosta. Nah, apa artinya Pentakosta adik-adik? Mana suaranya? Oh iya, Pentakosta yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, atau turunnya Roh Kudus, ya. Nah, seperti biasa adik-adik, setiap tahun orang-orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Dan pada saat mereka itu merayakan hari Pentakosta itu di sebuah tempat, murid-muridnya terkejut. Kenapa terkejut? Karena tiba-tiba ada lidah-lidah api yang turun dari atas mengenai murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, apa itu lidah-lidah api itu adik-adik? Lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu yang artinya Roh Allah. Oke. Nah, jadi pada saat mereka merayakan perayaan Pentakosta itu tiba-tiba turunlah Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam murid-murid Tuhan Yesus semuanya. Nah, setelah Roh Kudus itu masuk ke dalam tubuh mereka, mereka itu bisa berbahasa bermacam-macam bahasa. Ya, mereka sudah pintar. Nah, apa gunanya? Nah, gunanya dia Roh Kudus itu di dalam dirinya, mereka itu sudah bisa dan pintar menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, hari ini kita mendengar cerita tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu yang tadi kita bilang apa artinya? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Nah, adik-adik, kita juga semua sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, yaitu Roh Allah. Nah, pada saat adik-adik dibawa orang tua, dibaptis di gereja, pada saat pendeta meletakkan tangannya ke kepala adik-adik, nah disitulah Roh Kudus udah ada di dalam diri adik-adik semua. Nah, hari ini kita diingatkan, adik-adik, apa sih gunanya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu gunanya untuk kita, untuk memimpin diri kita, untuk melakukan apa yang terbaik, apa yang baik, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus itu, Roh Allah itu memimpin kita adik-adik, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Nah, kalau kita tahu nggak baik, kita jangan ikutkan. Nah, kita harus melakukan apa yang ada dalam diri kita tadi, yaitu Roh Allah tadi. Nah, Roh Allah itu
membawa kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi kalau sudah ada Roh Kudus atau Roh Allah dalam diri kita, kita nggak boleh cengeng, nggak boleh nakal, nggak boleh berantem, nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh berantem sama teman-teman. Nah, karena Tuhan nggak pernah nakal, Tuhan Yesus nggak pernah berantem. Dia selalu sayang sama teman-temannya dia, mereka kompak. Jadi itu yang harus ada dalam diri kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, yaitu Roh Allah sendiri yang memimpin kita. Nah, adik-adik, Biring ada membawa gambar nih. Ini gambar apa? Gambar pohon. Ya, ini gambar pohon. Nah, pohon itu banyak buahnya, adik-adik. Nah, pohon itu banyak buahnya. Nah, salah satu, ya Biring bacakan ya. Satu, kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan apa artinya, adik-adik, kelemah lembutan? Nah, kalau ngomong nggak boleh teriak-teriak. Kalau misalnya dipanggil mama, Jordan, kata mama, harus nyautinya, iya mama. Nggak boleh, iya mama. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Itu namanya bukan lemah lembut. Jadi sama siapapun kita bicara, kita harus sopan, harus lemah lembut. Itu artinya kelemah lembutan. Yang kedua, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri apa artinya, adik-adik? Tidak suka marah-marah, tak suka berhantem, nggak suka berkelahi. Itu artinya penguasaan diri. Walaupun kita diajak teman, yuk kita jajan ke sana yuk. Enggak nanti mamaku marah. Nggak boleh ya. Jadi kita bisa jaga diri kita sendiri. Nah, kesetiaan. Apa itu kesetiaan, adik-adik? Nah, kesetiaan itu artinya kita suka berteman, nggak punya musuh, sayang sama teman-teman, tak punya musuh. Ini namanya kesetiaan. Kita kalau udah punya teman, sayang sama teman kita. Terus lagi apa nih? Kebaikan. Nah, apa artinya kebaikan, adik-adik? Tak punya musuh. Semua di mana-mana orang sayang sama kita. Semua di mana-mana kita banyak teman, tak punya musuh. Itu artinya kita kebaikan artinya kemanapun kita selalu membawa yang baik. Nah, kalau kita selalu membawa yang baik, pasti nggak ada musuh ya, adik-adik. Nah, yang ini kemurahan. Apa artinya kemurahan? Suka menolong, suka memberi. Kalau misalnya kita punya permen 2, kita boleh bagi ke teman kita 1. Ya, itu artinya kemurahan, suka memberi atau membagi. Kesabaran. Nah, apa artinya kesabaran ini? Nggak suka marah. Misalnya makanan kita direbut adik kita, gitu nggak boleh. Nah, kalau kita punya makanan, kalaupun direbut adik kita nggak boleh marah. Kita boleh bagi supaya jangan berantem ya. Damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera ini? Nah, damai sejahtera ini selalu senang, nggak marah-marah, selalu nyanyi memuji Tuhan, selalu berdoa, selalu kemana-mana, kita nggak pernah punya musuh. Nah, ini namanya damai sejahtera, yaitu selalu senang, selalu bernyanyi memuji Tuhan. Nah, ini sukacita. Nah, sama dengan damai sejahtera ini, sukacita ini juga suka bernyanyi, ya, nggak suka marah-marah. Sukacita namanya. Kasih, ya, kasih ini artinya sayang sama semua orang. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya musuh nggak, adik-adik? Enggak. Tuhan Yesus kemana-mana punya teman. Dia sayang sama temannya. Nggak pernah berantem sama murid-muridnya, selalu kompak kemana-mana sama. Jadi kita tadi sudah baca berapa sih buah roh itu, adik-adik? Coba kita hitung ya. Kemurahan, kelemah lembutan 1, penguasaan diri 2, kesetiaan 3, kebaikan 4, kemurahan 5, kesabaran 6, damai sejahtera 7, sukacita 8,
kasih 9. Nah, inilah adik-adik buah roh itu. Ini yang harus ya kita miliki ya. Ini harus kita miliki. Seperti Tuhan Yesus semua ini dia udah miliki. Nah, hari ini kita diingatkan sama Tuhan Yesus, hai anak-anakku yang kusayangi, biarlah Roh Kudus atau Roh Allah yang ada di dalam dirimu memimpin engkau supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, supaya menjadi anak yang baik ya. Nah, seperti Tuhan Yesus. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Nah, ini mau tanya, ini foto siapa? Ini foto siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ganteng banget ya. Ya, inilah katanya hari ini, kata Tuhan Yesus sama kita semua, sama Biring juga loh. Hai anak-anakku semuanya, nggak boleh punya musuh. Jadi pakai Roh Kudus yang sudah kuberikan padamu katanya. Nah, hari ini kita bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Dan setelah Roh Kudus itu ada dalam diri kita, kita tadi sudah kita pelajari bahwa ada buah-buah roh tadi, dan buah roh itu mengajari kita untuk berbuat baik, tidak suka marah, tidak suka cengeng, tidak suka punya musuh, baik bisa membagi milik kita kepada teman-teman kita. Jadi hari ini melalui firman Tuhan hari ini kita berjanji nggak boleh apa? Iya, nggak boleh nakal, nggak boleh cengeng, nggak boleh berantem, rajin berdoa, rajin bernyanyi, karena itu yang diperintahkan Tuhan Yesus pada kita hari ini. Siapa yang mau menjadi pelaku firman tadi? Iya, Biring juga mau. Kenapa? Karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Oke, jadi hari ini janji tidak boleh nakal lagi, tidak boleh melawan mama papa, tidak boleh cengeng, suka menolong mama, suka menolong papa, sayang sama adik-adik, sayang sama nenek ya. Oke, jadi janji hari ini kita harus menjadi anak yang baik. Karena apa? Karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Oke? Iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Bila Roh Allah, iya, sambil menari ya. Tuh, 2, 3, iya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti Daud menangis. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman, sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Biring. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami agar kami menjadi anak baik. Biarlah Roh Kudus dalam diri kami, Roh Allah yang dalam diri kami, memimpin kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke. Kita sudah mendengarkan cerita kita hari ini mengenai turunnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun di hati kita, wajah kita berseri, kita nggak boleh cengeng lagi, nggak boleh jadi anak nakal. Kita mau pulang, tapi sebelumnya kita mau nyanyi, kita mau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku. Ya, semuanya bangkit berdiri, semuanya menari buat Tuhan Yesus.
sudah selesai ibadah, kita mau pulang. Kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan kembali. Tutup matanya. Tidak boleh ada yang buka mata sebelum kita selesai berdoa. Ikut kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap tinggal di hati kami. Biarlah kami semakin menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, dan mau dengar-dengaran yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami terus, memberikan kesehatan selama kami berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Papa dan Mama, berikan kesehatan agar mereka bisa membimbing kami, mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang, kami cinta Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom anak-anak Tuhan Yesus yang ganteng dan cantik. Jangan lupa tetap cuci tangan yang bersih, pakai masker kalau keluar. Makan makanan yang bergizi ya. Dan atur istirahatnya yang cukup. Biar kita tetap sehat. Dan tetap semangat, tetap ceria di dalam Tuhan Yesus. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.